Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ini, ya, atau sudah pagi menjelang siang, ya. Minta maaf kelas kita terlambat agak lama karena tadi sebenarnya kita sudah online, ya. Saya sudah admit beberapa yang masuk udah rame, tapi tiba-tiba listrik padam, ya. Sempat khawatir jangan sampai padamnya berkepanjangan, lalu kelas harus tertunda lagi karena ini sudah tertunda 2 kali ya. Tertunda 2 kali karena apa yang terjadi? Rabu minggu lalu itu ada acara wisuda, kemudian Rabu 2 minggu lalunya saya lupa apa, ya, jadi harusnya sekarang sudah pertemuan keempat, tapi karena kita tertunda 2 kali, jadinya ini baru praktikum kedua, ya, pertemuan ketiga. Nah, alhamdulillah lampunya listrik tadi cuma mati sebentar, saya nggak tahu ada masalah, tapi yang saya dengar sih di kota, ya. Kalau rumah saya di kampung, ya, di pinggiran kota, ya. Di kota sih listriknya katanya padam kemarin beberapa kali, ya, kemarin sore, kemudian waktu badai hari beberapa hari lalu juga itu listriknya mati agak lama. Tadi sempat khawatir jangan sampai listriknya mati agak lama. Ternyata hanya beberapa menit. Mudah-mudahan kita tidak terganggu listrik, jadi kita percepat saja ini sebelum listriknya mati lagi. Ya. Oke. Praktikum hari ini masih sebenarnya lebih ke tujuan mengeksplorasi Microsoft Excel, karena saya tahu Anda itu sudah belajar menggunakan Microsoft Excel, ya, dalam mata kuliah sebelumnya. Kalau nggak salah perangkat lunak aplikasi, di sana Anda belajar menggunakan Microsoft Excel, tapi karena fokusnya adalah belajar menggunakan Microsoft Excel, maka fasilitas grafis itu tidak jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan pembelajaran tentang aplikasi spreadsheet Microsoft Excel gitu ya. So, di kuliah ini Excel itu salah satu tools yang cukup powerful, ya. Maka saya mendorong Anda untuk melakukan eksplorasi dari kemampuan visualisasi, dari kemampuan grafik pada Microsoft Excel. Jadi pertemuan praktikum hari ini itu masih menantang Anda untuk melakukan eksplorasi, ya, baik itu eksplorasi untuk pengolahan data maupun eksplorasi untuk bagaimana menghasilkan visualisasi yang menarik, ya, kalau keren gitu ya, walaupun itu relatif, ya. Tapi yang jelas grafik sederhana seperti ini barangkali tidak sempat Anda pelajari ketika kuliah PLA dulu, ya. Padahal di kuliah kita Microsoft Excel itu salah satu spreadsheet yang menjadi tools bagi orang-orang yang bekerja di mengerjakan pekerjaan-pekerjaan visualisasi seperti yang kita pelajari di kuliah ini. So, Anda sudah lihat modul praktikumnya? Sudahkah? Halo? Sudah lihat modul praktikum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah dikerjakan belum? Sempat dikerjakan? Maaf, baru tadi pagi saya share-nya karena kemarin ada kesibukan. Ada yang sudah ngerjakan? Belum, Pak. Belum? Yonita belum? Yang lain ada yang sudah ngerjakan? Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Oke. Sekarang 10.25. Saya minta Anda untuk, harusnya tadi waktu mati listrik itu saya langsung suruh Anda ngerjakan dulu ya sambil nunggu listriknya hidup. Aduh, salah. Ya, oke. Sekarang 10.25. Saya nunggu sampai 10.26 ya sekarang. Saya kasih Anda waktu 10 menit. Jadi sebentar saya nunggu sampai 10.36 ya, atau 10.40 lah. Ya. Anda coba bikin dulu satu chart ya. Satu grafik versi Anda. Jadi data yang ada kan cuma ini nih.
Ya, data yang ada cuma ini. Ya, ini juga nggak diisi. Ya, ini dihitung. Oke, jadi yang Anda input ini Anda hitung. Ya, lalu Anda buat grafik yang pertama saja dulu. Ya, saya pengen lihat kira-kira Anda bisa membuat atau tidak. Sejauh mana? Bukan bisa membuat atau tidak. Sejauh mana Anda bisa membuat. Ya, don't worry. Bukan tentang bagus tidaknya, bukan tentang mampu tidaknya. Saya cuma ingin tahu apakah Anda bisa mengerjakan ini. Sejauh mana? Ya, sejauh mana Anda bisa mengerjakan ini. So, saya kasih waktu sampai 10.40. Ya, jangan tinggalkan room, Anda pindah aplikasi saja ya, buka aplikasi Excel-nya, kemudian coba dikerjakan. Oke? Sekarang, nanti 10.40 saya akan umumkan yang Anda kerjakan itu diapain. Oke? Silakan, saya jeda sampai 10.40. Permisi Pak. Iya. Kenapa? Pak, laptop lagi dipakai sama adekku, lagi ujian Oke, karena cuma bisa satu aja saja. laptop di rumah. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa saja, yang bisa saja. Oke Pak. Tapi sebentar kalau saya minta yang lengkapnya harus bisa ya. Yang sekarang saya ingin lihat dulu sejauh Ya mana baik Pak. kalian bisa, ya. Oke. Oke, untuk 10.40 itu 10 menit ke depan ya, kurang lebih.
Oke, masih ada waktu 5 menit. Yang sudah mengerjakan, grafiknya sudah ada, terus sudah mau ditunjukkan, silahkan Excel-nya, layar Excel-nya di screenshot, kemudian kirim ke email saya. Ya, subjeknya ada di chat. Oke, 1 menit lagi. Silakan kirim emailnya sekarang ya. Apapun kondisinya, screenshot kemudian kirim ke email. Subjeknya PGV 202 Pre-Praktikum 2. Oke, Frans sudah masuk. Oke, punya Frans, boleh-boleh. Baru 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, selesai. Di screenshot ya, apapun kondisinya, di screenshot, kemudian dikirim ke email saya. Ya, subjeknya ada di chat, di Kopas aja biar nggak salah. Lupa, pakai NIM ya, pakai NIM. Sorry. Saya edit subjeknya, nggak ada NIM-nya. 5, 10, 19 ini ya. 19 XXX gitu ya. Franz, kalau mau dikirim ulang boleh kirim ulang. Nanti saya susah lihat ini NIM-nya berapa. Oke, 3 yang masuk. Oke, Alvin sudah mengulang dengan NIM ya. Oke. Oke, Theo sudah. Franz nggak apa-apa. Mau diulang lebih bagus ya, supaya nanti ada NIM-nya, gampang saya data. Oke. Juan sudah masuk. Juan belum ada grafiknya, Juan ya? Juan belum sempat bikin grafik. Oke. Alvin juga belum sempat bikin grafik. Oke, Franz sudah. Oke, silakan dikirim ya. Saya tunggu kerjaan pre-praktikum 2-nya. Nggak apa-apa. Sejauh mana kirim aja, screenshot saja. Ya, saya mau demo sekarang. Tapi kalau saya sudah selesai demo, Anda nggak boleh ngirim lagi yang pre-praktikum 2 ya, karena pasti sudah bisa lengkap. Ya. Yang Anda lihat sekarang apa? Yang Anda lihat di layar sekarang apa? Excel. Excel ya. Oke. Ya. Bagaimana kita membuat ini? Oh, saya tanya dulu. Waktu kuliah, apa lagi namanya? Waktu kuliah yang belajar Excel itu, ya di PLA ya kalau nggak salah, itu Anda pernah nggak dapat kasus seperti ini? Biasanya sih contohnya ya contoh keuntungan gitu ya, keuangan gitu ya. Pernah dapat kasus kayak gini? Bikin grafik seperti ini? Oke, Michelle juga belum bikin grafik. Januar belum.
Cindy. Oh, Cindy udah selesai, lengkap, seperti contoh. Oke. Ronaldo, oke. Sudah ada grafiknya. Oke. Ya. Cukup ya, untuk kirim emailnya sudah ya, supaya Anda sekarang fokus. Melisa, grafiknya kok lurus ya Melisa. Ya, sekarang saya mau tunjukkan dulu bagaimana kita mengerjakan grafik seperti ini. Ya, dari email yang masuk ya, dari screenshot pekerjaan Anda dalam 10 menit tadi itu menunjukkan bahwa kasus yang serupa dengan ini itu belum pernah Anda kerjakan. Ya, makanya sebagian besar belum selesai dengan grafik. Ya, ada sih yang sudah selesai, tapi mungkin memang pernah mengerjakannya. Tapi secara umum sepertinya memang kasus seperti ini nggak pernah diberikan. Oke, nggak apa-apa, karena memang tugas saya di sini adalah memperkenalkan ya kemampuan-kemampuan visualisasi pada beberapa program aplikasi termasuk Microsoft Excel. So, karena Excel yang pertama Anda kenal, maka Excel dulu yang kita eksplorasi. Oke? Nah, mudah-mudahan jelas terlihat di sini ya. Saya perbesar dulu. Jelas ya? Oke, kita siapkan satu tabel dengan 3 kolom. Ya, satu tabel dengan 3 kolom, di mana X ini nanti akan kita isi dengan sudut. Ya, sudut. Kalau kita mengisi sudut nanti misalnya begini, 0, 90, 180, berapa? 135, berapa? 2, enggak, habis 90 berapa lagi? 45, 135 gitu ya. Kemudian 180, kemudian 200 berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti grafiknya itu enggak bisa mulus. Ya. Jadi kalau kita mau grafik yang mulus, grafik yang lengkungnya bagus, maka kita harus membuat angka di sini itu istilahnya gini, datanya harus banyak gitu. Ya, ingat karena dia based on data, ya, datanya harus banyak. Jadi semakin banyak data yang kita sediakan di sini, maka grafiknya juga bisa semakin halus. Kenapa? Di setiap perubahan itu ada datanya. Oh, tunggu. Apa sih sebenarnya grafik sinus itu? Ya, apa sih sebenarnya grafik sinus itu? Kira-kira, sinus itu apa sih? Gelombang sinus itu apa? Yang mau jawab langsung silahkan ngomong, kalau mau menulis silahkan tulis di chat. Ya, sinus itu sebenarnya apa? Grafik sinus itu sebenarnya apa? Halo, hola, halo. Grafik sinus, ya contoh saya tadi di modul praktikumnya kan itu grafik sinus namanya. Tapi sebenarnya itu apa sih? Ya, saya switch lagi ya layarnya ya. Saya switch lagi layarnya, pindah ke Pindah ke materi. Lambat. Ini, ya. Oh, tunggu belum tampil di kamu. Oke.
Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul grafik sinusnya? Sudah, Pak. Ya, ini ya. Tunggu, saya ganti edit. Ups. Mana slide-nya ini? Aduh. Ya, ini kursor saya tidak kelihatan nih kalau gini. Ya, halus. Kalian bisa lihat kursor saya? Bisa, Bisa, Pak. Bisa. Karena bentuknya crosshair gitu. Ya. Coba saya tunjuk apa nih? Yang saya tunjuk apa? Yang 270. Oh, oke. Berarti kelihatan ya. Syukurlah. Oke. Ya. Grafik sinus itu ini, ya, gelombang sinus. Ini namanya gelombang sinus. Ya. Nah, yang saya tanya, ini sebenarnya gelombang ini menunjukkan apa ya? Ya, gelombang ini menunjukkan apa? Kalau udah belajar trigonometri, kemudian dicampur dengan aljabar gitu ya, ini sinusnya udah geser ke atas, geser ke bawah, gitu kan? Apalagi namanya tingginya udah macam-macam. Tapi ini adalah basic dari gelombang sinus yang paling sederhana. Sebenarnya apa sih ini gelombang sinus? Ada yang bisa jelasin gelombang sinus? Nggak ada? Aduh, ini malas ngomong aja atau gimana? Sekarang saya pindah layar lagi nih, ada ribet nih, pindah-pindah layar. Mana ki? Bentar, ini kali ya. Oh, ini. Ini. Apa yang kalian lihat sekarang? Oke, ini sebuah video sederhana di YouTube yang menjelaskan sinus itu apa ya. Ya, gelombang sinus itu adalah grafik fungsi. Ya, grafik fungsi artinya grafik fungsi itu adalah gimana ya? Hubungan antara satu nilai dengan waktu gitu. Ya, jadi dia menjadi sebuah fungsi kalau ada elemen waktunya gitu. Jadi dia berjalan sesuai dengan skala waktu. Maka dia disebut fungsi, ya. Nah, sinus itu sebenarnya itu adalah gambaran perjalanan, ya, gambaran perjalanan dari apa ya, kita sebut saja apa saja ya. Misalnya begini, kita umpamakan ini adalah ini adalah rel kereta api misalnya ya. Kita umpamakan gitu ya. Ini adalah rel kereta api yang kebetulan melingkar, ya, di mana jari-jari lingkaran rel kereta api itu adalah 1 kilometer. Ya, jadi jari-jari lingkaran ini adalah 1 kilometer. Oke, jadi diameternya berapa kalau jari-jarinya 1? Diameternya berapa kalau jari-jarinya 1? 2. 2. Nah, saya tanya, setengah lingkaran ini berapa panjangnya? Kalau jari-jarinya 1, diameternya jadi 2 kan? Karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Setengah lingkaran ini berapa panjangnya nih?
Ayo. Ada yang tahu berapa panjang setengah lingkaran ini? Keliling ya, setengah dari keliling lingkaran ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini satu, jumlahnya 2. Ini pasti lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2, ini berapa? Bukan kira-kira, itu angkanya pasti. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu berapa panjang ini? Kalau ini satu, ya, jari-jarinya 1 berarti radiusnya 2, garis tengahnya 2. Radiusnya 1 berarti diameternya 2 gitu ya. Karena diameter itu 2 kali radius, 2 kali jari-jari. Nah, sekarang setengah panjang lingkaran ini. Ya, keliling lingkaran kan gini ya, keliling lingkaran. Nah, kalau setengahnya 2, Pak. enggak lah, ini 2. Yang saya dari titik sini ke sini kan 2. Ya kan? Ini kan jelas lebih panjang daripada 2. Ya toh? Kalau misalnya ini rel kereta apinya melingkar dengan radius 1 km, ya. Kalau Anda jalan dari ujung sini ke sini, itu berarti Anda akan jalan 2 km. Ya. Tapi kalau Anda jalan mengikuti setengah lingkaran ini, itu pasti akan lebih panjang dari 2 km kan? Berapa? 8,28 kata Cynthia. Dapat dari mana 8,28 Cynthia? Kenapa bisa 8? Besar Karena banget itu itu kalau 8. kalau rumus keliling lingkaran setahuku itu pi kali diameter. Pi-nya tuh 3,4 kali 2. Terus tambah lagi dengan itu kan baru terhitung setengah lengkungannya, baru plus ditambah lagi 2 diameternya. Jadi 8,28 menurutku, Pak. Berapa keliling lingkaran? Pi kali Diameter. diameter. Pi kali diameter. Diameternya berapa? 2. 2. Ya. Pi-nya diameter apa? 2 kali 3, berapa pi? Berapa pi? 3,14, Pak. 3,14. 2 kali 3,14 berapa? 6,28. 6,28. Loh, masa dapatnya setengah dari 6,28, masa dapatnya 8? Terus itu baru lengkungannya, Pak, setauku. Plus ditambah lagi dengan itu diameternya lagi. Tunggu. Pi kali D itu kan itu kan berarti keliling lingkaran kan? Ya, baru itu lengkungannya, Pak. Itu yang setengahnya itu. Enggak lah. Keliling lingkaran itu adalah pi kali D, betul? Iya. Pi kali D, ya? Ya. Iya, Pak. Ya kan? Pi kali D. D-nya kan 2. Nah, yang saya tanya berapa panjang setengah lingkaran ini? Setengah panjang. Iya, setengah. Ini kan keliling lingkaran, kan? Ini keliling lingkaran ya. Yang saya tunjuk bisa kelihatan ya. Nah, saya cuma tanya, setengahnya ini berapa nih? Ya. Setengah dari lingkaran full itu. Itu Franz sudah ada jawaban. 3,14. Bukan 3,140 Franz, kau salah hitung. Ya, 3,14 sekian itu, enggak bulat. Ya, karena kita tahu pi itu adalah 3,14. Itu bilangan konstan. Ya, konstan. Jika radius lingkaran adalah 1, maka setengah keliling lingkaran adalah pi. Ya kan? Ya, setengah keliling lingkaran adalah pi. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya pi kali D itu kan berarti keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu adalah pi kali D, di mana D adalah 2 kali jari-jari. Ya kan? Ya. 2 kali pi, berarti 2 kali 3,14.
6, sekian. Nah, kalau saya tanya berapa setengah lingkarannya, itu berarti pi. Gitu ya? Ya kan? Dibagi 2. Oke. Nah, supaya Anda lihat hubungannya, dari mana tuh angka pi? Ya, dan apa sebenarnya sinus itu? Ya, sinus itu adalah perjalanan ya dari sebuah titik mengelilingi lingkaran berjari-jari satu. Ya. Jadi kalau video ini kita jalankan, lihat. Ya. Lambat. Lihat ini. Ya, dia dari sini tadi terus keliling. Ini setengah perjalanan sampai di sini, setengah perjalanan. Kemudian ya. Ini satu putaran penuh. Maka terbentuklah gelombang sinus. Ini adalah waktu. Jadi ini adalah skala waktu. Ya. Ntar kita ulang lagi. Saya ulang ya. Lihat. Replay. Pause dulu. Ya. Agak kacau kalau di situ. Ini ya. Ini perjalanan. Jadi ujung sini, jangan lihat titik ini ya. Jangan lihat titik ini ya. Yang di sini. Ini adalah kereta apinya. Dia start dari stasiun di sini, mengelilingi rel kereta api berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1 kilometer. Ya. Kemudian berdasarkan waktu, karena function itu berarti dia ada waktunya ya. Nah, ketika waktu, ya, ini adalah waktu. Jadi Anda lihat ini 2 garis yang berbeda ya. Satu ini ketika dia ada di 0, jadi waktu sama dengan 0. Ya, ketika waktunya dia berada di sini, itu waktunya kira-kira sama dengan jarak ini. Ya, ini waktu nih, yang putus-putus ini waktu. Ya, dia berada pada posisi ini. Lihat, ya, ini lurus. Oke? Ya. Nah, ya, ketika dia berada pada seperempat dari keliling, ya, maka waktunya sekian dan posisinya ada di atas. Ini kita sebut bilangannya di sini 1. Ya, nilai sinusnya adalah 1. Jadi sinus itu adalah simpangannya, ya. Simpangannya ketika kereta ini mengelilingi lingkaran mulai dari 0, ya, terus sampai kembali ke posisi ini. Ini nanti ini sudah sama dengan 0 lagi. Ini. Gitu ya. Ya, itu dia sudah menempuh setengah keliling lingkaran. Ya, dan ini kita sebut dia berada pada posisi 180 derajat. Dia sudah membuat putaran ya 180 derajat terhadap titik pusat dari relnya yang berradius 1 km. Itu berarti dia sudah menempuh jarak 3,14 km. 1 pi. Oke? Ya. Lihat ini 3,4 ini karena saya stopnya enggak pas ya. Ya, ini radiannya, ini radiannya 3,14 panjang linear. Ya, panjang linearnya 3,14. Tapi karena saya nggak pas berhentinya, agak lewat dikit, dia 3,15. Oke, terus lanjut. Ya, ini lurus nih dengan ini. Ini dia sudah 3/4 putaran. Ya, 3/4 putaran. Ini sinusnya -1 di sini. Tapi ini udah lewat nih, udah naik lagi. Ya,
Terus sampai kembali ke titik awal. Nah, dari sini ke sini itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh. Ya. Nah, sinus itu adalah proyeksi pada sumbu Y. Ya. Ketika dia berada pada satuan waktunya. Ya. Nah, ketika dia berada pada radius gitu. Radian, jarak linearnya nih. Ya, jarak linearnya. Jadi ini sudah 2 kali 3,14, 2 kali pi. Nah, sehingga kalau digambarkan dia berbentuk grafik sinus seperti ini. Oke? Nanti buka lagi lah pelajaran trigonometri. Mungkin saya bukan, karena saya bukan orang matematika, jadi nggak terlalu ahli menjelaskan. Nanti tanya lagi sama dosen matematikanya. Kita kembali ke Excel. Oke, sudah kembali ke Excel. Ya, nah, tadi saya katakan kalau kita mau grafiknya lebih halus, kita butuh lebih banyak data. Ingat, berpengaruh ya. Jadi kalau kita mau grafiknya lebih halus, kita butuh lebih banyak data. Kalau cuma begini nanti grafiknya patah-patah nih, bersudut-sudut. Ya, so saya pakai sudut-sudut istimewa saja. Kelipatan 15, 0, 15, berapa lagi? 30, ya. Saya copy, ini bisa ya, ini autofill namanya, ini ada titik autofill namanya. Saya kira Anda sudah mahir menggunakan. Tiga, 4, 5, 3, 60. Oke, satu putaran penuh adalah 360, 0 sampai 360. Kemudian, ini kita menghitung nilai sin, nilai sinusnya. Mudah ya, sama dengan sin ini, tab, lalu ini. Tapi, perhatikan, mungkin ada yang tidak bisa lanjut grafik, ya, bikin grafik sebenarnya gampang, ya, tapi melihat angkanya kok aneh. Ya, anehnya di mana? Harusnya 180 derajat itu kan 0. Ya, harusnya 90 itu 1 sinusnya. Ya. Nah, tapi ini kok aneh? Ya, karena kita menggunakan sinus di sini ini di apa? Angka-angka 0, 15, 30, 45, 60 ini adalah satuan dalam derajat. Ya, satuan dalam derajat. Padahal fungsi sinus ya, fungsi sinus pada Excel itu menghitung dalam satuan radian. Ya, jadi dia hitung sebenarnya pi-nya, ya, panjang linearnya. Tapi kita menghitungnya dalam derajat. Bentar. Ya, ini makanya angkanya jadi aneh gitu. Ini kalau kita bikin grafik, ya, ini kalau kita bikin grafik misalnya ya, ini, ya, grafiknya aneh. Ya. Kita switch begini, ya, ini grafiknya aneh. Gitu. So, ini harus kita gunakan, bukan ini fungsi-fungsi trigonometri pada Excel itu menggunakan satuan radian. Padahal angka yang kita input itu adalah derajat. Jadi kita mesti konversi dulu. Ya. Kita mesti konversi dulu sebelum dihitung sinusnya. Caranya, sinus, ini kita hitung dulu, radian. Itu ada radian, kita ketik gitu ya. Kemudian tutup kurung lagi. Jadi fungsinya seperti ini. A4-nya, nilai A4-nya dikonversi dulu jadi radian. Ya, dikonversi dulu jadi radian.
baru kemudian dihitung sinusnya. Ya, jadi yang dihitung itu kan ini dulu nih. Ya, saya kasih spasi supaya, oke, nggak apa-apa. Ya, ini. Jadi yang dihitung itu radian A4 dulu. Jadi isi dari sel A4 itu dijadikan radian dulu, baru kemudian dihitung sinusnya. Oke, sehingga ini sekarang sudah sesuai dengan yang kita ketahui, bahwa 90 derajat itu adalah 1. Ya, 180 itu adalah sekian. Oh, ini eksponensial. Kita butuh formatting. Ya, ini dia. Biasanya buku logaritma itu berapa ya? 5 digit, 4 digit. Ini, ya, 180 derajat adalah 0, sinusnya 0, ya. 360 derajat sinusnya adalah 0. Nah, sekarang ini kalau kita mau bikin jadi apa? Jadi grafik udah. Oh, salah. Bentar, ini bukan. Ini kita ganti chart type-nya dulu. Kita ganti chart type-nya dulu, line. Ya, tunggu. XY ya, XY supaya kita dapat grafiknya yang mulus. Terus ini. Oke. Ya, ini dia. Ya, ada yang sudah sampai sini. Oke. Ya, yang jelas kita pastikan dulu bahwa apalagi nilai X dalam hal ini sudut dalam satuan derajat itu harus kita konversi dulu jadi radian. Ya, nah selanjutnya tinggal membuat chartnya, mengatur chartnya. Ya, skalanya ini, saya kira tinggal kalian eksplorasi nih. Ya, tinggal kalian eksplorasi, atur skalanya, misalnya ini, ya, akses more option, ini maksimumnya 400, kita ganti jadi 360. Ya, ini, kemudian minimumnya 0. Oke, ya, lalu sisi yang ini, ini kita ganti 0, 50, 100, ini kelipatannya ya, kita ganti mayornya menjadi 15. Terlalu banyak, kita ganti jadi berapa? 30. Nah, jadi rapih, ya kan? 0, 30, 60, 90, kelipatannya, ya, minornya bisa kita ganti jadi berapa? 3. Itu nanti kita dapat garis-garis halusnya. Nah, kemudian skala yang ini maksimumnya 1,5 min 1,5, ini kita ganti. Ya, ini kita ganti, minimumnya adalah min 1, maksimumnya adalah 1. Ya, oke, kemudian numberingnya, number kita kurangi decimal place-nya 3 saja kali ya. Oke. Udah. Ya. Seriesnya kita ganti. Ini Legend. Legendnya itu sebenarnya bisa kita ambil dari sini. Ya. Kita bisa ambil dari sini sin X. Legend more option. Dia di mana tuh?
Bukan legen. Kita ambil dari sini ya, select data. Kita edit. Ini, ya. Oke. Ya, jadi ini scene X. Jadi ini kita edit, kita ambil, maka ini jadi scene X. Jadi legendnya itu nggak bisa kita ketik sendiri. Oke. Grid-nya kita atur. Tunggu. Di mana vertikalnya? Ntar cari dulu vertikalnya. Itu grid-nya vertikal di mana ya? Grid line, ini grid line. Ini mayor vertikal. Ya, jadi ada garis-garisnya. Kalau kita tampilkan juga minornya nanti rame banget tuh. Ya. Ini. Tapi enggak apa-apa kalau dianggap membantu dan berguna, tampilkan aja enggak apa-apa. Ya, kalau title bisa kita ganti. Oh, grafik pertama ternyata enggak pakai legend ya. Grafik pertama enggak pakai legend. Kemudian ini kalau ngikut grafiknya, angkanya tanpa digit. Jadi numbernya, ini kita pilih general. Ya. Oh, sorry. Number tapi tanpa decimal places. Ya. Tanpa decimal places. Aduh, kenapa gitu? General. Oke, ya. Terus tengahnya, ya, mayornya adalah 0,5. 0,5. Ya, 1 0,5 0, min 0,5 dan 1. Oke, sudah terbentuk grafik sinus. Gampang kan? Ya, tinggal diberi warna, tinggal diberi style untuk garis dan sebagainya. Itu tugasmu. Ya, itu tugasmu. Saya nggak tunjukin. Saya cuma tunjukin bagaimana mengatur skalanya, ya, horizontal dan vertikal. Nah, bagaimana kita membuat grafik kosinusnya? Ya, kalau di tugas Anda, ini diduplikat dulu, di-copy dulu ke bawah. Ya, di-copy dulu ke bawah, supaya jadi 2 grafik, karena di panduan dari modul praktikum ini adalah dia 2 grafik bersusun ke bawah. Oke? Nah, kita isi data dulu, cost, ya, cost sama dengan sin, ini bisa kita copy, boleh, atau kita ketik sendiri lagi. Cost, sorry. Sama dengan, kenapa jadi putih? Putih ya? Kenapa tidak ada tulisannya? Cost, ya, cost, jangan lupa radians, kemudian derajat, udah, kita dapat nilai cosine-nya, cosinusnya. Ya, ini. Kalau misalnya di sini kita bikin 0, sekian, dan angkanya lebih banyak, yang penting dari 0 sampai 360, tapi rentangnya lebih banyak, itu nanti ini, apalagi namanya, sama saja nanti hasilnya, grafiknya. Ya, tapi dia sebenarnya lebih halus. Ini dihaluskan karena memang tipe grafiknya adalah
lain ya tipe grafik XY ya tipe grafiknya XY yang memang smooth ya. So lihat bagaimana kita menambahkan data kedua. Ya, saya select ini 1, 2, ya, saya select begini, ini pakai shift ya. Ini lalu scroll ke bawah, tekan shift lalu klik. Ya, atau kita bisa pakai panah, Ctrl Shift panah bawah, ini juga memilih ya. Itu juga menarik dan asik untuk dieksplorasi, shortcut pada Excel. Ya, itu juga ada serunya kalau kita mempelajari shortcut pada Excel. Ini saya copy, Ctrl C. Ya, ini saya copy, kemudian saya pilih chartnya dan saya kopas, paste. Oke? Ya, sekarang grafik cosinus-nya sudah masuk di sini. Gampang kan? Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi dalam slow motion. Ctrl C, pilih grafiknya, Ctrl V. Nah, tadi yang pertama saya tidak pilih cost-nya, ini sekarang saya pilih cost-nya, maka legendnya langsung menyesuaikan, cost X. Ya, itu. Title-nya hilang, karena tadi title-nya sin X. Nanti kita tambahin title. Title-nya sin and cos X, ya. Title-nya sin and cos X. Jadi, saya tambahin chart title. Ya. Sin X dan cos X. Oke. Selesai. Gampang. Ya. Makanya saya berkesimpulan Anda belum pernah mengerjakan kasus yang serupa dengan ini karena sebenarnya ini chart yang paling gampang. Ya, gampang untuk dikerjakan. Cuman karena Anda tidak punya pengalaman chart yang seperti ini, sehingga ada yang tidak sempat selesai. Bukan tidak sempat selesai, masih nyari-nyari. Ya, oke. Ya, ini kalau mau dirapikan, dibikinin border. Ingat, dalam setiap modul praktikum itu saya selalu minta untuk kalian membuat semirip mungkin. Ya, kenapa? Supaya Anda juga belajar melakukan membuat layout. Ya, ini kita bikinkan all border. Ya, ini bikin all border. Kemudian bikinkan tick outside border. Jadi dia dikelilingi dengan garis tebal. Terus yang atas tick outside, kemudian kolom X-nya juga. Kenapa tidak jalan? Saya punya Ctrl Shift. Apa yang salah nih? Ctrl Shift-nya tidak jalan. Tadi bisa. Shift tidak jalan. Tombol panahku tidak bisa, tidak jalan. Ternyata tombol panahnya yang nggak jalan. Ada apa ya? Biasanya ada lock gitu ya. Scroll lock atau apa. Oke, ya. Ini ada sedikit masalah ya. Ternyata saya punya tombol panah itu nggak jalan. Ini saya geser dengan tombol panah, nggak bergerak. Ya, sudah. Oke, selanjutnya tinggal kita mewarnai gambar. Ya. Nah, tugas Anda adalah buat semirip mungkin dengan contoh. Ya, buat semirip mungkin dengan contoh. Oke. Jadi kalau di sini warnanya merah misalnya, ya. Kalau di sini warnanya merah, ini di sini warnanya biru, kasih biru. Ya. Gitu.
Kalau grafiknya merah, kasih merah. Skalanya disesuaikan. Ya, sama persis dengan contoh. Oke? Ya. Di contoh itu 2 grafik ya, jadi jangan dijadikan satu. Ya, yang pertama grafik sinus saja, kemudian yang kedua grafik sinus dan cosinus. Ini karena saya contoh demo saja, saya satukan di sini. Ya, sebenarnya sih caranya gampang, tinggal apa? Tinggal di kopas aja. Ini grafiknya dikopas dulu, ya, baru kemudian masukkan data cosinusnya. Oke? Kemudian tambahkan grafik ketiga, ya, tambahkan grafik ketiga dengan catatan satu. Anda tambahkan grafik baru di sini, misalnya tangan, ya, misalnya tangan. Ya, misalnya Anda bikin grafik di sini tangan X, ya, hitung tangannya, ya, kemudian tampilkan di grafik ketiga. Jadi grafik ketiga itu sinus, cosinus, ya, dengan satu grafik lagi, misalnya apakah cos inverse-nya cos apa? Bisa nggak ya kita tampilkan satu grafik, ya, inverse-nya cos. Kalau ya seperti itulah, ya, tangan, kotangan misalnya, ya, itu Anda bikin datanya dulu, kemudian tambahkan di grafik ketiga. Jadi grafik pertama sin saja, ya, saya copy saja ini, copy, saya taruh di sini, yes. Jadi grafik pertama Anda adalah ini, ya. Grafik pertama Anda adalah sin, ya. Lalu grafik kedua adalah sin dan cos. Kemudian grafik ketiga adalah tambahan data ketiga, ya, tambahan data ketiga plus custom tampilannya. Jadi tampilannya tidak boleh sama dengan yang 2 di atas. Ya, tampilannya tidak boleh sama dengan grafik yang 2 di atas. Oke? Wajib untuk di-customize se-custom-customnya. Ya? Oke? Paham maksudnya? Gampang kok. Ya? Jadi, ada 3 grafik. 2 grafik pertama harus sama persis dengan contoh pada modulnya, ya, yang saya berikan. Kemudian grafik ketiga menambah 1 grafis, tidak harus tangan, apalagi fungsi trigonometri yang bisa Anda tampilkan, misalnya, ya. Kemudian custom tampilannya tidak boleh sama dengan 2 grafik di atas. Oke? Jelas? Jelas ya? Ada yang mau tanya? Silakan. Pak, Ya. Oh, Helen nanya rekamannya di-upload. Oke, saya usahakan. Kenapa? Siapa? yang itu Pak, yang nilainya kayak 1,05 itu bagaimana caranya diedit Pak? Yang mana ini? Ini? Iya. Ada tuh itu. edit yang sin cos tapi tidak kayak Bapak punya. Ini ya? Iya. Ini yang saya tunjuk. Iya Pak. Ya, itu ini apa? Dia akses, ya, sumbu. Di sini kita buka more option. Ini tunggu, ini oh, ini ya, ini minimum, ini yang ini. Saya klik dulu ini. Ini dia. Lihat ya, akses option. Minimumnya 1, min 1. Ini minimumnya min 1. Ya kan? Kemudian maksimumnya 1, ini maksimumnya 1.
kemudian majornya 0,5. Kalau misalnya saya ganti di sini majornya 0,3 misalnya, maka dia seperti ini. Oke? Ya, 0,25 misalnya, maka dia seperti ini. Di sini nih diaturnya. Ya, kemudian untuk dia punya angka di belakang koma, di sini, di bagian number. Oh, ini saya pilih general. Kalau kita pilih number, nanti kita kasih angka desimal di belakangnya. Tapi kan di contohnya enggak. Ya kan? Jadi pakai general saja. Oke, jelas Cindy? Ya Pak. Kalau yang itu Oke. Pak, inputnya 0,6 itu apa Pak? Yang mana 0,6? Oh, salah lihat berarti Pak. Nggak jadi Pak. Mana 0,6? Tadi Ini. kalau di contoh tugasnya kan 0,5 tuh, ya. Jadi Iya. 0,5. Ya? Ini. Oke? Ya Pak. Ya. Mengerti. Pak. Oke, thank you Cindy. Juan bertanya, chart ketiga cuma tan saja, tidak harus tan. Ya, yang penting cukup satu kali ngitung gitu. Jadi datanya ini inputnya sama. Ya, saya nggak tahu grafik apalagi yang bisa kita bikin selain tangan, sinus, kosinus tangan. Ya, mungkin tangan mungkin, tapi biasanya sih tangan. Tapi kalau Anda berpikir ada grafik lain, ya, yang bisa menggunakan input yang sama, ya, X-nya sama ya, X-nya harus sama ya. Mau dibikin di sini boleh, siapa tahu nanti muncul yang lain di sini, gitu ya. Oke, Juan, ya, tidak mesti tan, tapi mau pakai tan juga nggak apa-apa. Oke. Kalau Helen nanya, ini di-upload? Oke, saya usahakan di-upload secepatnya, karena batas waktu ini sampai nanti malam, jam 23.59. Oke? Karena ini kan sebenarnya jadwal praktikum nih. Ya, kalau di kita misalnya bisa masuk kampus, ini Anda harus selesaikan di lab sebelum kelas selesai. Oke? Lagi pula ini grafiknya mudah-mudahan. Ada lagi? Ini sih Pak, boleh saya bertanya tentang soal Ya, lingkungannya, Pak? boleh. Apa tuh? Apa itu? Yang soal lingkungannya yang tentang barusan Bapak kasih exploration chart. Nah, Pak, itu bagaimana caranya kita menjelaskan? Saya susah dibaca datanya, Pak. Bagaimana cara dijelaskan itu? ya biasanya data visualisasi seperti itu kan ada websitenya tuh. Ya, nggak usah detail, yang penting jelas ini datanya tentang apa, sumber datanya dari mana, iya kan? Nggak perlu kalian yang menjelaskan ini datanya dari 0 sampai sekian itu maksudnya apa, nggak perlu, itu kan bisa kita baca sama-sama. Tapi sumber datanya dari mana, ya tujuan apa, kemudian bagaimana ngolahnya kalau memang ada proses gitu. Oh Ya, iya. oke? Ya, jangan dipersulit lah. Iya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini sudah 11.34, sudah lewat 4 menit dari jadwal kita. Ya, so, saya cukupkan materinya. Ya, untuk hari ini itu, kemudian tugasnya diingat, ya, Anda nambah satu data lagi, tapi hasil olahan dari input yang sama. Ya, jadi 0, 15, 30 dari sudut, ya, data sudut ini. Mungkin tangan sih, paling mungkin. Ya, Anda buat grafik pertama sama persis, sama contoh di modul, kemudian grafik kedua juga demikian, dan grafik ketiga sudah dengan tambahan proses ketiga, ya, nilai yang ketiga, itu silahkan di custom, merdeka, karena tujuannya adalah Anda mengeksplorasi kemampuan chart dari Excel. Oke? Ya, saya kira itu dulu untuk hari ini, ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya sebentar dikirim ke email saya. Oh, tunggu. Saya kasih dulu subjek ya, subjek. Subjeknya sama dengan yang tadi, ya, tapi nggak pakai pre, karena tadi pre itu kan perawalan saja pembukaan. Nah, jadi
Subjek email untuk tugas hari ini adalah praktikum 2. Ya, tidak pakai pre. Kemudian waktunya adalah hari ini, tanggal berapa sih hari ini? Udah, hari ini sampai dengan pukul 23.59. Oke? Ya, Anda kerjakan sekarang, hanya butuh waktu 5-10 menit barangkali, eksplorasi, ya, sudah bisa langsung dikirim. Ya? Oke, demikian untuk hari ini. Ya, minta maaf ada gangguan-gangguan tadi, mati lampu dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Silakan istirahat, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, ya, taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Makasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Ayo, Pak.